Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benedikta Gil Anggraini dari kelompok B. Di video kali ini saya akan membahas tentang pewarnaan bakteri, yaitu dengan cara bakteri tahan asam. Pada tujuan praktikum kali ini yaitu melakukan pengecatan bakteri tahan asam atau BTA dan mengidentifikasi bentuk dan sifat dari bakteri. Pewarnaan BTA merupakan pewarnaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri tahan asam. Pewarnaan ini tidak spesifik untuk Mycobacterium tuberculosis, karena hasil pewarnaan BTA akan positif terhadap genus Mycobacterium yang lain. Sedangkan bakteri tahan asam adalah bakteri yang memiliki kandungan lemak sangat tebal sehingga tidak bisa diwarnai dengan pewarnaan biasa dan diwarnai menggunakan pewarnaan tahan asam. Pengertian ini menurut Pelzer dan Chan pada tahun 1998. Kemudian langkah awal pada praktikum kali ini yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada gelas benda, lampu spiritus, objek gelas, mikroskop, tisu, dan pipet tetes. Lalu bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada bakteri Streptococcus, bakteri Bacillus, pewarna cat Ziehl-Neelsen A, B, dan C, kemudian minyak imersi. Setelah melakukan persiapan alat dan bahan, selanjutnya kita akan langsung melakukan praktikum pada hari ini. Langkah pertama yaitu dibersihkan gelas benda dengan alkohol agar bebas lemak. Lalu dibuat preparat smear. Dikeringkan preparat smear tersebut. Setelah itu dilakukan fiksasi di atas lampu spiritus. Kemudian ditetesi preparat dengan menggunakan cat Ziehl-Neelsen A sebanyak 2 hingga 3 tetes dan dipanaskan dengan menggunakan lampu spiritus selama 5 hingga 10 menit. Setelah itu dicuci dengan air mengalir dan ditiriskan. Setelah ditiriskan, selanjutnya ditetesi dengan larutan Ziehl-Neelsen B hingga berwarna merah muda dan didiamkan selama 5 menit. Setelah itu dicuci dengan air mengalir dan ditiriskan. Selanjutnya ditetesi dengan larutan Ziehl-Neelsen C dan didiamkan selama 2 menit. Setelah itu dicuci dengan air mengalir dan ditiriskan. Kemudian dikeringkan preparat pada udara dan ditiriskan atau diserap dengan menggunakan tisu pada permukaannya. Setelah itu diamati preparat dengan perbesaran kuat menggunakan mikroskop dan diolesi mikroskop dengan menggunakan minyak imersi. Setelah melakukan pengamatan, digambar hasil pengecatan dan diberi keterangan bentuk, susunan, dan warna serta sifat reaksi pengecatan. Selanjutnya, setelah kita melakukan praktikum, kita akan membahas tentang praktikum pada hari ini, yaitu pewarnaan bakteri bertujuan untuk memudahkan melihat bakteri dengan mikroskop, memperjelas ukuran dan bentuk bakteri, untuk melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri seperti dinding sel dan vakuola, menghasilkan sifat-sifat fisik dan kimia yang khas daripada bakteri dengan zat warna, serta meningkatkan kontras mikroorganisme dengan sekitarnya. Prinsip dasar dari pewarnaan adalah adanya ikatan ion antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarna yang disebut kromogen. Ikatan ion dapat terjadi karena adanya muatan listrik
baik pada komponen seluler maupun pada pewarna. Di praktikum ini kita menggunakan dua bakteri, yaitu Streptococcus dan Bacillus. Streptococcus adalah salah satu genus dari bakteri non-motil yang mengandung gram positif, berbentuk bulat, oval, dan membentuk rantai pendek, panjang, atau berpasangan. Bakteri ini tidak membentuk spora. Bakteri ini dapat ditemukan di bagian mulut, usus manusia, dan hewan. Lalu untuk bakteri Bacillus merupakan bakteri gram positif, berbentuk batang, dapat tumbuh pada kondisi aerob dan anaerob. Sporanya tahan terhadap panas atau suhu tinggi, mampu mendegradasi silan dan karbohidrat. Bakteri Bacillus ini mempunyai sifat yaitu mampu tumbuh pada suhu lebih dari 50 derajat Celcius dan pada suhu kurang dari 5 derajat Celcius. Kedua, mampu bertahan terhadap pasteurisasi. Ketiga, mampu tumbuh pada konsentrasi garam tinggi lebih dari 10%. Yang keempat, mampu menghasilkan spora. Dan yang kelima, mempunyai daya proteolitik yang tinggi dibandingkan mikroba lainnya. Bacillus adalah salah satu jenis bakteri yang berbentuk batang dan merupakan anggota dari divisi Firmicutes. Bacillus merupakan bakteri yang bersifat aerob obligat atau fakultatif dan positif terhadap uji enzim katalase. Uji bakteri pada praktikum kali ini yaitu menggunakan prosedur pewarnaan Ziehl-Neelson, yaitu dengan memberi larutan pewarna carbolfusin, alkohol asam, dan methylene blue. Bakteri yang termasuk BTA antara lain Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium leparae, Nocandia meningitidis, dan Nocandia gonorrhoeae. Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit tuberkulosis dan bersifat tahan asam sehingga digolongkan sebagai bakteri tahan asam. Penularan Mycobacterium tuberculosis terjadi melalui jalan pernafasan. Mycobacterium tuberculosis termasuk dalam gram positif, berbentuk batang panjang atau pendek, tidak berspora, tidak berkapsul, pertumbuhan sangat lambat yaitu 2 hingga 8 minggu, suhu optimal 37 hingga 38 derajat Celcius. Pertumbuhannya membutuhkan tambahan makanan seperti darah, egg yolk, serum, dan bahan kimia tertentu. Dalam jaringan basil tuberkel adalah bakteri batang lurus dan berukuran sekitar 0,4 hingga 3 mikrometer. Pada media pembuatan, bentuk koloid dan filamentous tampak bervariasi dari satu spesies ke spesies lain. Segera setelah diwarnai dengan pencelupan dasar, mereka tidak dapat didekolorisasi oleh alkohol tanpa memperhatikan pengobatan dengan iodin. Basil tuberkel secara umum dapat diwarnai dengan perwarnaan Ziehl-Neelson. Media untuk membiarkan Mycobacteria adalah media non-selektif dan media selektif. Media selektif berisi antibiotik untuk mencegah pertumbuhan kontaminan bakteri dan fungi yang berlebihan. Teknik perwarnaan Ziehl-Neelson yaitu dengan menggunakan zat warna carbolfusin 0,3%, asam alkohol 3%, dan methylene blue 0,3%. Pada pemberian warna pertama yaitu carbolfusin, BTA bersifat mempertahankannya. Carbolfusin merupakan fuksin basa yang dilarutkan dalam larutan fenol 5%.
Larutan ini memberikan warna merah pada sediaan dahak tersebut. Lalu fenol digunakan sebagai pelarut untuk membantu pemasukan zat warna ke dalam sel bakteri sewaktu proses pemanasan. Fungsi dari pemanasan yaitu untuk melebarkan pori-pori lemak BTA sehingga carbon fusion dapat masuk sewaktu BTA dicuci dengan larutan pemucat, yaitu asam alkohol. Maka zat warna pertama tidak mudah dilunturkan. Bakteri kemudian dicuci dengan air mengalir untuk menutup pori-pori dan menghentikan pemucatan. BTA akan terlihat berwarna merah, sedangkan bakteri yang tidak tahan asam akan melarutkan carbon fusion dengan cepat sehingga sel bakteri tidak berwarna. Setelah penambahan zat warna kedua yaitu methylene blue, bakteri tidak tahan asam akan berwarna biru. Pada praktikum ini menggunakan metode Ziehl-Neelsen karena cukup sederhana dan mempunyai sensitivitas serta spesifitas yang cukup tinggi. Spesifitas dan sensitivitas yang tinggi sebenarnya dimiliki oleh metode fluorokrom. Bakteri yang terwarnai menunjukkan warna yang kontras dengan lingkungannya dan tidak membutuhkan perbesaran sampai 1000 kali, sehingga bisa mempercepat waktu. Akan tetapi alat yang digunakan tidak ada, yaitu mikroskop fluorescence. Pada praktikum ini menggunakan larutan kimia asam alkohol 3%, carbon fusion 0,3%, serta methylene blue 0,3%. Dari bahan tersebut memiliki masing-masing fungsi, yaitu asam alkohol digunakan sebagai peluntur, carbon fusion digunakan sebagai membuka lapisan lilin agar menjadi lunak sehingga cat dapat menembus masuk ke dalam sel bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan methylene blue berfungsi sebagai cat lawan, dan pada pemberian methylene blue pada bakteri akan tetap berwarna merah dengan latar belakang biru atau hijau. Dari hasil praktikum yang dilakukan pada metode Ziehl-Neelsen ditemukan bakteri yang berbentuk basil dan berwarna merah karena bakteri tersebut dapat menyerap zat warna pertama yaitu carbon fusion. Setelah kita melakukan praktikum dan membahas pada praktikum kali ini, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari praktikum pewarnaan bakteri tahan asam yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam praktikum bakteri tahan asam ini menggunakan metode Ziehl-Neelsen. Yang kedua, bentuk dari tahan asam ini berbentuk basil dan BTA berwarna merah. Ada pula BTTA yaitu berwarna biru. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.